Malah Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan iya, aja. oke. Udah. Lanjut lagi ya. obrolan PA ya. Sebenarnya PA itu kepanjangannya apa sih? Pendek Pulung akal. Pulung N Oh, Andra. Pulung Pulung N. N Andra. Bukan pendek akal ya, bukan ya, bukan ya. Kalau pendek akal bisa diartikan kayak gitu juga. Bisa. Tapi kalau pendek akal itu dulu gue singkatannya punten, Cak. Nah, itu buat gue pendek akal. Aduh. Makin tapi gue ini loh. Tapi gue juga nyebut gitu loh. Gini. Momen yang paling terekam sama bini, sama bokin gue itu. Itu. Kalau gue lagi nyebrang, kan ada polisi tuh, polisi cepek gitu ya. Pasti gua bilangnya Kang Nuhun Kang gitu. Jadi itu momen yang paling terekam gitu sama bini gue. Kang, sorry Kang gitu. Saya ngasih cuma 1.000 gitu umpamanya. Iya. Itu. Aduh. Ini kenapa si Pak Botak? Iya. Mati. Kan? Aman. Oh iya. Jadi kita balik lagi kan biasa. kayak yang tadi tuh. Apa namanya? Berarti kan seseorang yang kita anggap teman ini kan nggak bisa dipercaya 100% ya. Kalau penjelasannya itu apa namanya? Kita cari opsi lain dibandingkan harus percaya usaha dia kan. Kan dia berusaha. Harusnya kan dong kalau kita teman kan kita percaya dengan usahanya. Betul. Percaya kan betul kepada Tuhan. Kalau nggak bertuhan ya pada Gmail gitu. Pada Gmail. Jadi gini, apa namanya? Saya sebenarnya bangsat. Kurang setuju ya dengan pernyataan pernyataan tersebut lah gitu ya. Pertanyaan bahwa kita tidak percaya gitu ya. Kita tidak sepenuhnya percaya gitu. Saya sebenarnya kurang setuju gitu ya dengan pernyataan itu gitu. Karena apa? Karena modal pertemanan atau modal kerjasama atau modal apapun lah itu ya salah satunya ya percaya dulu gitu. Mungkin itu yang jadi modal yang akan membawa yang ke arah yang lebih jauh gitu, hubungan yang lebih baik gitu. Kalau nggak percaya gitu ya, gitu. Tadi gue nonton kembali ke masa lalu, saya nonton Hunter x Hunter gitu ya. Itu tuh ada tes di tahap keempat gitu. Wah ini si Kilua nih, mau diapain nih Kilua ini? Iya. Benar, jadi ada tes tahap 4. Nah, tahap 4 itu satu tim itu ada 5 orang gitu ya. Dimana si pengujinya itu dia memberikan opsi harus voting gitu. Jadi keputusan itu harus keputusan bersama gitu ya. Gitu. Jadi ya itu kita harus dalam hal ini kita harus percaya gitu ya, walaupun ya kadang-kadang kan kita beda pendapat gitu ya, tapi kita tetap harus punya rasa percaya gitu ke sesama temen gitu. Kalau yang enggak, yang ada saling curiga, aduh, oh ini bos ompul ngomong doang gini-gini, enggak lah, gua nggak percaya, apalah lulusan IT budi luhur, gak mau gua diatur. Apa sih?
Gua nggak mau diatur gitu kan. Ya itu mungkin pernah, ya itu mungkin kejadian kan di proyek yang sono di Sulawesi kan, ada anak enak banget koordinator, kerjanya cuma nyuruh-nyuruh doang gitu. Ya. Gini, saya jalan gini, suruh ini gitu. Tapi pas dikasih posisi itu cuman sehari ya. Enggak, gue balik lagi ke posisi sebelumnya deh. Gue enggak ini. Ya itu gitu. Ya saya sih menaruh kepercayaan di awal gitu. Gue yakin gitu. Si A dipilih karena kemampuannya gitu. Kan yang proyek sebelumnya ya kayak gitu. Ya balik lagi, kalau kayak apa? Kayak Hunter x Hunter tadi. Ada ini, Indra, ada season di mana mereka akhirnya ke dunia game. Betul. Iya kan? Gue nonton. Ya, makanya kan yang di akhir cerita ya kartu itu dipercayakan semuanya ke Go kan gitu kan. Gitu. Memang kita ini sok-sok dewasa aja, padahal tontonannya sama kartun gitu kan. Gayanya kalau ngobrol itu kayak gak ada yang nonton. Padahal kalau lagi sendiri-sendiri semua nonton. Tapi gini. Ya. Gua sangat suka anime ya. Gue dari kecil gitu ya, sampai dari kecil gue juga, sampai sekarang pun sampai hentai-hentainya pun gue suka. Iya. Tapi gini ya, banyak lah ya, di balik itu banyak orang Jepang itu ternyata benar-benar super jenius lah gitu ya. Di balik itu semua ternyata banyak pelajaran gitu ya. Oke lah, itu mungkin tontonan anak kecil. Masa udah umur mau 40, tontonan masih Naruto, masih ini. Ya itu kan orang yang nggak tahu kan. Tidak mengambil hikmah di balik film itu. Banyak hikmahnya gitu. Ya, makanya kadang orang yang ngerasa udah dewasa gitu, dia nggak bisa melakukan seperti itu kan. Pertemanan lah gitu kan, percaya diri gitu ya, kesungguhan gitu ya, itu kan coba ya mending kita yang nonton anime dan menerapkan nilai-nilai seperti itu gitu. Andra tuh juga menerapkan nilai-nilai hentai pada hidup gitu. Kok hentai? Iya kan, makanya Andra tadi balik lagi kan. Ya mungkin satu hikmah yang bisa diambil dari hentai mungkin ya itu masalah kepuasan pasangan aja sih gitu ya. Adanya ya itu kan tidak bisa dipungkiri gitu ya. Kepuasan itu ya itu ya. Kita itu harus ekspor di berbagai macam gaya gitu ya. Kayak bicara, ya kan? Ya itulah gitu. Jadi ya itulah. Kita itu harus jangan terlalu melihatnya itu jangan terlalu big picture, tapi ya kita harus yang kecil-kecil juga harus dilihat gitu. Iya. Makanya ya susahnya kan gitu. Susahnya tuh kadang kita percaya sama usahanya orang tadi. Nah, balik lagi kayak Goh tadi. Ya sampai semua orang mempercayakan gue suka. Kenapa orang mempercayakan kartu-kartunya ke dia ya? Karena menurut gue sih memang dia menunjukkan sikap seorang pimpinan kalau memperjuangkan undernya gampang aja kok. Kalau dia nggak ada saya cabut Pak, pasti dituruti, Kalau nggak ada Kang Den saya nggak ada. Mau ngomong apa? Saya pokoknya minta Andra. Kalau Andra nggak ada, saya nggak ada. Wah, Andra ini nggak ada kemampuannya. Saya juga tahu, gitu loh. Tapi yang tahu kemampuan Andra saya, kan gitu kan bisa. Betul. Itu juga yang dilakukan siapa? Kilua. Waktu teman-temannya mau datang ke rumahnya kan.
sebegitu besarnya dia, iya kan, minta izin sama mama. Iya kan, gue yakin teman-teman waktu dia diikat sama abangnya. Padahal begitu ini dia copot sendiri juga, udah ya, gitu kan dia kan, dia juga males sendiri jalan aja gitu. Percaya, menurut gua memang perlu, tapi percaya kepada orang yang tepat itu lebih diperlukan, Kang Den. Gimana tuh menurut Kang Den? Bagaimana kita bisa percaya kepada orang yang tepat? Atau mungkin seperti apa menurut Kang Den? Ya, rokoknya makin banyak nanti nih. Jadi gini, makin pusing jawab. Sebenarnya gini, kita tidak bisa memilih gitu ya. Situasi yang mengkondisikan kita seumpamanya tiba-tiba satu grup sama dia gitu ya. Satu kelompok sama dia gitu kan. Yang notabene bukan orang yang tepat gitu ya untuk memberikan kepercayaan itu gitu ya. Tapi kan sistem atau apa ya istilahnya? Ya yang kita tidak duga-duga gitu. Ternyata saya sama ini bukan yang saya mau gitu kan. Ya itu bisa saja gitu. Terus gimana kalau sudah seperti itu? Ya, yang saya lakukan ya saya sama gitu ya. Di awal saya sama menaruh kepercayaan yang bisa saya katakan 100% gitu. Karena ya secara ini saya sudah disatukan oleh sistem umpamanya atau suatu keadaan kondisi bareng dia gitu. Itu sih yang gue lakukan gitu. Tapi kalau akhirnya yang terjadi bukan seperti yang kita mau, ya yang jelas di awal saya sudah memberikan gitu ya, dengan niatan yang baik, memberikan rasa kepercayaan yang full lah istilahnya gitu. Gitu sih kalau menurut gue gitu. Nggak semuanya yang kita mau gitu ya. Menurut settingan kita, wah gue sama ini, sama itu, sama ini gitu. Ya, akhirnya nggak kejadian gitu ya. Terus gue mau gimana gitu ya. Yang terjadi ya seperti tadi saya katakan gitu. Saya akan menaruh apa yang saya yakini gitu ya, kepercayaan saya ya sebesar itu gitu. Gitu. Seperti itu. Tapi saat kepercayaan sebesar itu akhirnya tidak berjalan, apakah akan menjadi sebuah kekecewaan yang sebesar itu atau biasa aja karena ini orang mah emang gini-gini aja udah pasti. Gimana Ndra? Gue mending nanya ke lu, Ndra. Gue takut Kang Denny ya kan, yang dibakar bajunya gitu. Bukan motor lagi gitu. Iya kan? Gue takutnya dia lompat tuh ke belakang tai. Iya. Oke, gua nanti jawab ya setelah Andra ini gitu. Gimana Andra? Gua jawab setelah Andra deh. Gimana Andra? Kalau gue pribadi, misalkan tadi kondisinya gue menaruh kepercayaan kepada seseorang yang baru berarti kan ya? Iya. Baru dong. Baru. Ya. Dan gue nggak tahu latar belakangnya. Ya udah. Kalau udah mengecewakan, ya udah mengecewakan ya. Gue introspeksi diri kenapa gue bisa sepercaya itu sama dia. Atau mungkin topengnya dia yang bagus. Kalau orang lama gimana? Kalau orang lama udah pasti gue udah nggak tahu ya. Kalau gue pribadi pasti gue udah punya pertimbangan sendiri untuk menaruh kepercayaan penuh atau tidak kepada seseorang yang udah lama gue kenal. Oke. Jadi kecewanya pun 100%. Jadi kecewanya pun bisa terukur ya. Iya. Pasti akan jadi kekecewaan. Ya, tapi lebih terukur. Iya.
Iya, iya. Gue pun waktu pernah menaruh kepercayaan sama lu, gue juga udah ngukur sih. udah ngukur. Gue akan kecewa seperti apa tuh, gue udah ngukur. Tapi hebatnya, jujur aja Kang Den, akhirnya Andra ini menambah kepercayaan gue malah. Iya. Ya, karena waktu itu kita dua session ketemu. Di season pertama dia cukup ya mengecewakan lah. Tapi ada sisi yang gue percaya. Lalu di season kedua gue mencoba lagi dan wow, amazing gitu. Benar-benar sesuai apa yang gue kira. Ternyata tidak bisa dipercaya. Gitu tuh. Iya. Enggak. Ternyata sangat bisa dipercaya. Iya. Sorry, gue tadi perlu gue garis bawahi ya. Jadi kekecewaan itu kalau gue bisa pisahin ya ada dua tipe gitu ya. Kekecewaan terhadap personal kita atau kekecewaan terhadap kinerja kerja kita bersama gitu. Teamwork. Efeknya gitu ya itu. Ya kalau gue terus terang apa ya? Kalau jadi gini, ya mungkin kita harus memilah atau memilih ya, gitu. Jadi kecewa kita itu terhadap umpamanya si A itu ke personal, gitu ya, ketidakpuasan ke kita atau ketidakpuasan terhadap kinerja kelompok kita gitu ya. Gitu. Mungkin kalau ke diri saya pribadi ya efeknya ke saya aja gitu ya. Efeknya ke saya aja gitu. Yang saya rasain sekarang. Tapi kalau udah ke tim, udah ke kerjaan gitu ya. Ya itu tambah susah lagi gitu ya. Yang hancur itu bukan saya sendiri gitu. Tapi apa yang sudah kita usahakan gitu, itu hancur juga gitu. Gitu. Dan itu gitu. Sangat kalau udah kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Kalau apa ya? Dia jadi toksiknya itu toksik terhadap kita atau sudah meracuni toksik ke semua atau ke kelompok hasil kerja kita. Itu yang kalau menurut gua ya, itu yang jadi ini gitu. Kalau toksiknya ke gua gitu ya, lu toksik banget ke gua gitu ya. Oke lah gitu. Saya bisa mengendal gitu ya. Mendelete. Kalau udah jadi itu ya, itu. Tapi kalau udah toksik itu ya effort kita itu ya lebih gede gitu ya, bukan hanya mendelete aja gitu kan ya. Umpamanya progres terganggu gitu kan, stress well-being gitu kan, material gitu kan, itu kan efeknya itu bukan kita hanya yang ini, kita juga sama orang lain gitu ya, dikejar-kejar gitu. Itu sih ya akhirnya kan mengalami itu Kang Den. Iya. Akhirnya mengalami dikejar-kejar kan gitu. Mengalami banget gitu. Iya, jadi bukan hanya jadi urusan dalam negeri kita gitu. Itu udah jadi urusan luar negeri gitu. Beda negara itu udah campur tangan gitu. Lalu kok nggak bisa ngatur negara lu sendiri? Nggak bisa ngatur ini gimana sih gitu kan. Itu yang jadinya jadi seperti itu gitu. Kita direcokinya bukan ini, kita recokinya multi negara ngerecokin kita gitu. Gimana nggak becus lu, aduh IT budi luhur lagi, aduh pantesan kayak gini gitu kan. Aduh, dari awal untungnya gua nggak menaruh kepercayaan 100%. Nah gitu. Untung cuman naruhnya 10% gitu. Jadi gua nggak kecewa-kecewa banget. Mungkin seperti itu ya. Itu gua pikirin seperti itu sih gitu. Gitu. Ya itu mah jadi masukan, jadi pembelajaran aja lah gitu ya.
Udah kita udah punya record masing-masing lah gitu terhadap ini gitu ya. Gitulah dosa-dosa lu, aduh gitu. Ya udah kita catat gitu ya. Walaupun udah ada yang nyatet lagi gitu. Ya kadang kan kita itu nggak mau bersikap seperti Naruto, nggak mau bersikap seperti tadi Killua tadi, nggak mau bersikap seperti Semar mungkin ya, nggak ada animenya tuh. Gitu. Iya, betul. Tapi memang sekali, gitu. Ya, dipercaya jadi, orang itu ternyata besar tanggung jawabnya. Iya. Gue percaya ada kehidupan yang ideal gitu ya. Kehidupan yang madani lah kalau di Muslim ya gitu ya. Dimana orang itu menaruh dan memberikan gitu, kepercayaannya 100% gitu. Orang meninggalkan dagangannya itu ya. Dan setelah balik itu tetap aja dagangannya segitu gitu ya. Nggak ada yang hilang gitu. Ya, saya percaya ada kehidupan seperti itu gitu. Itu. Ada. Saya nggak tahu pernah gitu ngelihat. Gue pernah ngelihat orang naruh sebuah kotak doang di dagangannya. Dagangannya laku, kan? Kotaknya pun penuh. Tapi nggak tahu jumlahnya benar apa enggak. Iya. Ya, saya sih yakin dengan hal itu gitu. Yakin. Kalau gue yakin. Iya. Gue yakin gue pernah di sisi atau di titik gue harus percaya sama semua orang. Gue harus percaya sama nih orang yang ngomongnya gagap mengerjakan sesuatu, ya kan? Yang harus gue percaya besok selesai gitu. Nih orang yang nggak tahu apa-apa, gue percaya besok dia akan menerangkan ke semua orang tentang kepengetahuannya, ya kan? Gue harus percaya sama nih orang yang nggak pernah desain kaos, dia akan desain kaosnya semua. Gue pernah. Dan gue percaya sama itu. Gue percaya. Yang memang ada loh orang kayak gitu. Ada loh orang yang bisa lu percaya. Dan ada memang orang yang, dan itu gue belajar sih. Kalau udah sekali, gue nyoba kedua kali, ternyata memang kalau udah nggak bisa sih. Ternyata sesulit itu gitu. Ya walaupun gue yakin mungkin ke 6 atau ke 7 kali akan berhasil mungkin. Tapi ya itu yang terjadi. Iya. Betul. Aja tadi. Jadi harusnya gini, harusnya selain umpamanya atasan memberikan kepercayaan, harusnya itu menjadi suatu inputan gitu bagi orang yang menerima gitu ya, menjadi courage, semangat buat dia gitu. Bukan hanya gue percaya ke lu, oke, mantap bos, bos sudah percaya gue akan oke, gitu. Tapi apa? Terus dipamerin ke temennya, gue dipercayain sama bos. Iya, gitu doang, gitu ya. Pokoknya gitu kalau gue yang ngomong, bos ini percaya lah. Iya. Itu yang bahaya, bro. Iya kan? Itu yang bahaya. Yang bahaya lagi, lu ngibul, terus bosnya percaya. Itu dia. Aduh. Tapi gini, ya itu kalau apa ya? Saya nggak tahu. Itu suatu keberuntungan atau emang suatu skill dia ya? Gini. Oh, kalau gue yakin itu skill. Iya. Bakat. Betul. Yakin gue. Yakin. Ya. Tapi gini ya. Bakat itu gue yakin kalau tidak digunakan sebaik mungkin. Ya tadi. Dia akan menuai apa yang dia tanam. Iya. Betul. Dan gue yakin ya. Gue yakin banget pada saat ngomong atau pada saat berbicara dengan atasan, si orang itu pasti
sudah memikirkan nextnya apa. Nggak mungkin dia melakukan blunder. Yakin Pak, bisa Pak, gitu. Tanpa memikirkan rencana yang akan dia jalankan, gitu. Membuat suatu kejadian untuk momen atau proyek atau usahanya itu, gitu. Saya yakin nggak cuman ngomong doang, pasti pada saat itu dia udah truk. Yakin Pak, kejadian Pak, 30% tanggal segini, yakin saya kejadian. Tapi di balik itu, yakin saya itu udah memikirkan itu. Habis ini tak ini nih kejadian gitu. Ya ada yang mikir. Ada yang enggak juga, Indra. Ada. Banyak. Itu dia. Itu seperti ini. Itu tuh seperti habis ini. Ngomong seperti yakin rokokan. Ngomong yakin rokokan terus gimana ya? Gitu. Ya itulah ya. Itu kayak orang berjalan atau memakai motor di jalan raya gitu ya. Kita itu udah yakin, ya gue yakin selamat, udah pakai helm, gitu. Tapi di sisi lain ada pengendara yang ugal-ugalan ini gitu. Ya itu. Ya, bisa jadi. Seperti itu. Gitu. Yakin ya. Jadi keyakinan itu kita itu ya yang bisa menggagalkannya ya faktor di luar itu bisa juga gitu. Bisa. Faktor Andra yang menggagalkan. Iya. Betul. Semua itu salah Andra. Andra. Ya, itu kan kalau orang cari kambing hitam aja. Banyak juga. Iya. Gue sebenarnya kasihan sama kambing. Iya, kasihan sama kambing hitam ini. Kenapa kambing hitam ini dijadikan jelek gitu? Karena Andra kontrak, jadi Andra salah. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Karena Kang Denny kontrak tadi, jadi Kang Denny salah gitu. Iya. Betul. Iya, kadang gitulah ya. Suatu kemenangan itu nggak mungkin gitu ya diraih dengan mulus gitu ya, tanpa ada kayak gitulah ya, huru hara gitu ya, kambing hitam gitu. Pasti ada seseorang yang harus disalahkan gitu ya. Atau pasti sekalian. Yang atau menanggung. Sekalian. Gimana? Enggak, atau sekalian. Dulu Andra tuh pernah tuh bikin kata-kata. Iya. Work hard, no drama. Iya, Andra. Apa dulu? Lupa gua. Iya kan? Ada tuh dulu dia bikin. Iya. Work hard, no drama. Itu saking kita sudah di titik anjing ini dunia drama semua gitu. Iya. Jadi akhirnya mengambil jalan, udahlah kerja aja lah, tai. Iya, udah kerjain aja. Betul. Kang Den, betul. Terakhir dari gua. Iya. Gua pengen tahu pesan dari lo buat orang-orang yang udah ngecewain kepercayaan lo. Iya. Terakhir. Ya gini, sebenarnya gini ya, sebelum menjawab itu semua, sebenarnya harus sadar dulu sih, harus punya kesadaran dulu gitu ya. Kalau saya kemarin dengar cerita, ya kita itu tidak perlu tahu dalamnya gitu semua gitu ya. Paling tidak kita itu harus bisa monitor gitu ya sebelum berangkat ke sana ya, biar tidak terlalu mengecewakan lah gitu ya. Masa gitu ya hal-hal sepele nggak tahu gitu ya.
hal-hal yang remeh, receh nggak tahu gitu kan. Nah, kan itu sebenarnya tumpukan-tumpukan yang menjadi awal kekecewaan gitu ya. Ya alert lah gitu ya. Masa hal-hal kayak gini, aduh Gan, mana aja Gan gitu ya. Ya emang nggak bisa kita pegang semua ya, paling enggak gitu ya. Ya itu rasa ingin tahu gitu ya. Ya paling enggak ke capture lah semua gitu. Iya betul gitu. Capture oke gitu ya. Oh iya. Curiosity ini itu lebih baik daripada nice advice gitu ceritanya. Iya. Gua sih nggak masalah. Gua gitu. Iya. Gua sih nggak masalah gitu ya. Ya selama apa ya? Ya selama ya sebenarnya apa sih poinnya gitu. Ya berangkat dari akarnya apa gitu ya. Sumbernya apa sih gitu. Ini kok ini gitu. Oh iya. Ya baru itu. Ya itu kalaupun mau menanyakan itu cuman ingin menyamakan persepsi aja gitu ya. Meng-cross check aja gitu. Apakah apa yang saya dapat itu sama gitu ya. Alih-alih apa ya kan itu sebuah kerendahan hati ya gitu ya, menanyakan gimana nih pendapat lu gitu. Apakah sama dengan pendapat gua gitu? Apakah sama dengan apa yang gua pikirkan gitu ya. Gitu. Kalau itu udah yang saya rasakan ya, kalau udah itu sudah dilakukan ya, itu akan sangat mengurangi gitu. Mengurangi rasa kekecewaan gitu. Terus apa? Terus yang lain gimana? Gitu. Ya, so far sih, gue sebenarnya nggak kecewa gitu ya, karena gini ya, karena gini. Iya. Gue sebenarnya punya apa ya? Ada yang lebih positif lagi sih gitu ya. Jadi segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur gitu, menentukan gitu ya. Gitu. Amin. Gitu. Ya pasti gitu. Pasti ya itu seperti yang saya tadi katakan, apa yang kita tanam ya itu pasti yang akan kita panen gitu ya. Gitu. Ya tapi jadi kalau gimana? Kalau Andra kan tadi udah terakhir. Iya. Sekarang gimana? Karena Zoom kita belum premium kan, Zoom kita ini terbatas. Gitu. Iya, durasi nih mau daripada keputus. Iya. Kalau gue cuma mau nanya gini aja Kang, simple aja. Lalu menurut Kang Denny, sosok seperti apa yang harusnya dilakukan agar tidak mengecewakan? Karena membuat harapan, membuat janji, itu kan juga perlu kan? Iya. Seorang pimpinan harus berani berjanji. Iya. Ya dong. Gimana? Ya, betul. Ya. Secara singkat Kang Den, secara singkat. Oke. Ya gini. Karena waktunya sudah mau habis. Jadi gini. Lekas. Jadi gini mungkin apa ya? Mungkin ini yang sangat mendasar gitu ya. Pria sejati itu melakukan apa yang sudah diucapkannya gitu. Itu sih kalau menurut gua. Kalau lu janji itu poinnya dari tadi. Itu poin. Ya, kalau lu merasa kalau omongannya udah nggak bisa dipegang, ya udah bukan pria sejati berarti. Ya, kalau cowok tulen deh. Cowok tuh harus berani ngomong gitu, Ndra. Kalau nggak sama dia, gue nggak mau. Itu harus berani ngomong gitu. Iya. Kalau Andra nggak ada di tim gue juga cabut. Harus berani ngomong gitu. Kalau berani. Kalau Kang Den nggak ada, saya juga nggak ada, Pak. Itu
Itu kalau cowok harus berani mengucap. Itu sih kalau teman ya, juga. Kalau teman. Iya. Enggak. Kalau teman nggak perlu gitu. Kalau teman itu bisa please advice Kang Den. Nah, itu kalau teman bisa kayak gitu. Aduh. Jadi oke lah Kang Den. Iya. Makasih banyak nih ya. Siap. Ngobrol-ngobrolnya. Oke. Thank you juga ya. Ini kita nggak tahu lah saya curcol atau apa ya. Yang jelas kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol. Siap. Oke. Ya, selamat malam Bandung, Jakarta. Iya. Ya udah kerasa dingin nih. Thank you semua. Ayo. Kang Den. Ayo. Jualan justru itu. Iya. Kang Denny malah gitu. Apa? Oke, kita lanjutkan. Aja. Oke. Lanjut lagi.